Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami belajar dari firman-Mu, kami mau Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan setiap kami, membawa setiap kami. Firman menjadi daging dan janji menjadi nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, lengkapi kami, basuh kami. Biar setiap kami, hati kami terbuka di hadapan-Mu. Dan kami tahu firman-Mu itu ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, sekali lagi saya mau bicara tentang Daud. Kita mau baca dari Samuel. Saudara ingat ketika Daud, ketika dia sudah hampir menjadi raja, ketika dia muda, dia menghadapi pertempuran, dia menghadapi lembah penentuan dengan mengalahkan Goliat. Betul saudara? Dan ketika dia mulai menjalani kehidupannya lagi, dia menghadapi lagi yang namanya Siklak. Saudara ingat kata Siklak? Kalau yang suka baca Alkitab pasti tahu. Kalau dengar kata Siklak itu pasti sesuatu yang tidak enak. Betul? Sesuatu yang membuat kita sedih. Dan hari itu Daud ada di lembah penentuan sekali lagi. Ketika dia muda, dia ada di lembah penentuan. Di Efes Damin, dia menghadapi Goliat dan dia menang. Dan ketika dia sudah menikah dan dia sudah punya anak, dia sudah berkeluarga, dia menghadapi lembah penentuan sekali lagi. Yaitu apa? Siklak. Seringkali dalam kehidupan kita, anak muda juga mengalami lembah penentuan. Saudara bisa tanya anak-anak saudara, lembah penentuan mereka berbeda dengan lembah penentuan kita yang sudah menikah, apalagi yang sudah punya cucu, pasti berbeda. Betul saudara? Dan Daud mengalami hal-hal seperti itu dalam hidupnya. Ketika dia muda, dia menghadapi lembah penentuan, yaitu Goliatnya. Dan ketika dia sudah menikah dan berkeluarga, sekali lagi dia menghadapi lembah penentuan, yaitu Siklak. Mari kita baca apa yang terjadi di Siklak. Mari kita baca, ayatnya cukup panjang, tapi saya akan bacakan untuk saudara. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan. Siklak is down. Siklak habis oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring, menawan semuanya sekalian, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Seringkali kalau kita dihianati oleh teman kita, dihianati oleh mungkin pacar, dihianati oleh orang-orang terdekat kita, sakit enggak? Sakit. Tapi kalau anak kita sakit, itu lebih sakit tuh saudara. Kita ngelihat anak kita sakit, anak kita sedih, itu lebih sakit. Apalagi Daud pada waktu itu kehilangan
istri dan anak-anaknya. Tidak ada harapan. Dan hari itu orang seperti Daud mengatakan, sampai rakyat-rakyatnya dan Daud gak kuat menangis. Hari ini ada yang gak kuat menangis? Air matanya masih ada ya saudara ya. Tapi hari itu di Siklak, Daud sampai gak kuat nangis lagi. Habis air mata itu. Saya gak ngerti itu habis air mata seperti apa. Kering, garing. Mau nangis tuh gak bisa. Pedih hatinya. Dan hari itu Daud terjepit. Daud sangat terjepit. Karena rakyat yang dipimpinnya 400 orang itu kan yang ikut Daud itu bekas penyamun saudara. Orang yang utang gak bayar, penyamun, preman. Mereka bertobat ikut Daud. Tapi ketika terjepit seperti itu, jukut watu pengen balangi pemimpinnya. Ngambil batu, mau ngapain? Ngelemparin pemimpinnya. Karena pada dasarnya 400 orang itu benar-benar belum tuning back, maksudnya belum 180 derajat berbalik. Karena mereka apa? Mereka hidup masih di padang. Mereka masih mengalami proses. Dan hari itu Siklak, Daud mau dilemparin sama 400 orang itu. Dan keluarganya mau dilemparin. Terjepit. Hari ini saudara masih terjepit seperti Daud. Kuncinya ada saudara. Kuncinya ada di ayat ini juga. Kita baca ayat selanjutnya. Di situ titik, betul? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat selanjutnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abyatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat selanjutnya berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Hari itu Daud memilih untuk mengambil jubah penyembahan. Hari itu Daud memilih untuk berserah dan menguatkan imannya sekali lagi. Hari itu Daud berkata, aku masih punya lutut untuk bertelut dan aku mau menyembah Tuhan dan aku mau menguatkan kepercayaanku sekali lagi kepada Tuhan. Dan hari itu Daud berhasil memenangkan lembah penentuannya sekali lagi. Amin saudara. Hari-hari ini mungkin kita terjepit. Mungkin tabungan kita, simpanan kita semakin menipis. Perusahaan kita semakin modalnya semakin terkikis. Kehidupan mungkin kok jadi tidak lebih baik ya. Tapi hari ini sekali lagi kita berkata seperti Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan hari itu Siklak dimenangkan. Hari itu kutuk jadi berkat. Kalau saudara melihat ayat-ayat berikutnya, Daud berhasil mengambil semuanya utuh, tidak ada yang lecet. Bahkan hartanya ditambah sama harta orang Amalek, diambil semuanya sama Daud. Dan hari itu terjadi pembalikan keadaan. Kemenangan besar terjadi. Karena pilihan yang tepat menjadi tonggak kemenangan Daud. Kita mau baca di Matius saudara. Saudara ingat mujizat pertama yang Yesus lakukan?
Ingat saudara? Apa saudara? Air jadi anggur. Khotbah yang pertama, ingat enggak? Halo. Khotbah Yesus yang pertama ketika ada di dalam dunia ini. Yang ditulis maksud saya. Saya nggak ngerti kalau Tuhan Yesus sejak muda khotbah, saya nggak ngerti. Tapi yang tertulis di Alkitab, khotbah awal dari Tuhan Yesus itu ada loh saudara. Mari kita buka. Matius 5 ayat 3 sampai 16. Itu khotbah Yesus yang pertama yang ditulis. Betul nggak saudara? Seringkali kita ingatnya cuma mujizat yang pertama. Tapi khotbah yang pertama Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Betul saudara? Pernah baca enggak khotbah di bukit? Pernah mendalami enggak? Khotbah awal Yesus yang tertulis. Matius 5 ayat 3 sampai 16. Saya mau bacakan sekali lagi buat saudara. Matius 5 ayat 3 sampai 16. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Dari ayat 3 sampai ayat 12. Berkata apa saudara? Berbahagia. Berbahagia itu bukan anugerah, tapi berbahagia itu keputusan. Pilihan kita, apakah kita mau berbahagia? Apakah kita mau mengucap syukur atau tidak? Pak Yusak sering ngomong, kalau kita ngeluh, kita ngobrol sama dia, mungkin saudara juga pernah dengar, wislah ngucap syukur. Wislah ngucap syukur. Ojo neko-neko. Hidup karena anugerah. Sering gak beliau ngomong seperti itu? Wislah ngucap syukur. Dulu saya dengar seperti itu. Kalau misalnya ibu saya ngeluh sama beliau misalnya. Ngeluh bla 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 bla. Saya tahu jawabannya. Pasti jawabannya ngucap syukur. Jadi sebenarnya ibu saya gak usah tanya. Karena jawabannya sudah tahu. Ngucap syukur. Seringkali saya ngomong sama ibu saya juga. Ma, jangan ngeluh ma. Udahlah jangan ngeluh. Ngucap syukur. Ngucap syukur. Berbahagia itu pilihan saudara. Benar loh saudara. Berbahagia itu pilihan. Ketika kita susah. Ketika kita kejepit. Seperti Daud tadi. Gampang atau susah ngucap syukur? Hah? Coba jujur. Gampang atau susah? Susah. Tapi harus loh saudara. Itu harus. Ngucap syukur itu harus. Karena mengucap syukur. Dan itu artinya kita mempercayakan hidup kita di hadapan Tuhan. Ngucap syukur itu artinya apa? Kita nggak ngelihat kenyataan. Tapi kita ngelihat dengan kacamata Tuhan. Itu ngucap syukur. Betul saudara? Jujur lagi saudara. Ketika kita lagi kelimpahan.
ketika kita lagi diberkati luar biasa, ketika kita lagi di atas, gampang atau susah ngucap syukur? Bener gampang. Jawabannya yang jujur, lupa. Ketika kita di atas, seringkali kita lupa. Salomo ketika dia di atas, dia lupa. Banyak orang ketika di atas, lupa. Lupa dari mana dia diambil. Lupa dari mana dia diangkat. Tapi Daud, dia tahu. Hari ini, jangan lupa mengucap syukur. Ingat sama Tuhan. Amin. Ayat terakhir saudara. Ingat. Ayat terakhir saudara. Dari Ulangan. Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Berkata seperti ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Seperti sekarang ini. Kalau Tuhan sudah ngomong sumpah, wah itu ngeri saudara. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Tapi syaratnya, ingat kepada Tuhan Allahmu. Ucapkan syukur dalam lembah, musim, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat kepada Tuhan Allah. Karena dialah yang memberikan kekuatan. Ketika engkau masih muda, ketika sampai rambutmu putih sekalipun, dia Tuhan yang sama. Dia yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan dalam bahasa aslinya kekayaan itu bukan cuma kekayaan fisik, tapi dia berkata dalam bahasa Ibraninya, kekayaan jasmani dan rohani, tubuh, jiwa, dan rohmu. Sampai masa tuamu, Tuhan beri kekuatan. Amin. Mengucap syukur, ingat kepada Tuhan Allahmu. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.